Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah sehingga masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah, menikmati syahdunya bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang dihadiahkan oleh Allah tidak hanya untuk orang-orang yang sudah bertakwa, yang sudah beramal soleh, tetapi sesungguhnya bulan Ramadan ini untuk orang-orang yang banyak berbuat dosa dan maksiat. Kenapa? Hanya di bulan Ramadan Allah mengobrol ampunannya, mengobrol rahmatnya. Maka sungguh beruntunglah hamba-hamba Allah yang senantiasa memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah hadis di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi dikisahkan ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat baru saja menguburkan jenazah. Kemudian beliau pun bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu finnar au kutiba maq'aduhu fil jannah." Kata Rasulullah SAW, tidaklah ada di antara kalian kecuali sudah ditetapkan tempat duduknya oleh Allah nanti di surga atau di neraka. Jadi ketika Rasulullah itu habis atau baru saja menguburkan jenazah, Rasulullah menyampaikan sesungguhnya tidak ada di antara kalian kecuali, kata Rasulullah, sudah ditentukan tempat tinggalnya nanti di akhirat, surga atau neraka. Mendengar perkataan ini, salah seorang sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, afala naktakil ala kitabina wa nada'ul amal?" Wahai Rasulullah, kalau memang sudah ditetapkan tempat kita nanti, apakah kita ini pasrah dengan takdir kita? Wa nada'ul amal, dan apakah kita ini sudah cukup tidak beramal lagi? Lalu Rasulullah pun menjawab, "I'malu, tetaplah kalian beramal, tetaplah kalian berusaha, tetaplah kalian berjuang," kata Rasulullah. "Fa innakum muyassarun ila ma khuliqa lahu." Karena sesungguhnya kalian nanti akan dimudahkan oleh Allah kepada apa yang menjadi tujuan kalian. Jadi di sini Rasulullah membahas tentang qada dan qadar. Jadi qada dan qadar itu termasuk rukun iman ya, yang keenam. Maka barang siapa yang beriman kepada qada dan qadar, maka dia sudah mengamalkan rukun iman yang keenam. Qada dan qadar ini mempunyai kesamaan dan mempunyai perbedaan. Kesamaannya adalah segala sesuatu yang ditulis sudah ditetapkan oleh Allah. Nabi kalau qada, ketetapan Allah itu belum terjadi. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi. Jadi kalau qada itu ketetapan Allah yang belum terjadi atas diri kita, kalau qadar ketetapan Allah yang sudah terjadi atau belum terjadi. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, "Allahumma inna a'udzubika min juhdil bala." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sengsaranya ujian, wa darkis saqa, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari gelapnya kesengsaraan, wa min syu'il qada, dan kami berlindung kepadamu dari buruknya takdir ketetapanmu, wa min samatatil a'dha,
dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari rasa senangnya musuh-musuhku terhadap apa yang telah menimpa diriku. Jadi untuk takdir yang masih ditulis oleh Allah dan belum terjadi, kita diberikan oleh Rasulullah sebuah doa agar Allah menetapkan takdir yang baik untuk kita. Makanya tadi sahabat pertama, kalau misalnya Allah sudah menetapkan takdir kita, apakah kita hanya pasrah saja, tidak beramal? Rasulullah mengatakan, "I'malu", beramallah, berusaha kalian sekuat tenaga, karena sesungguhnya Allah akan memudahkan kepada tujuanmu. Kalau Allah menetapkan akhir kehidupan kita dalam kehidupan akhirat adalah masuk neraka, tetapi kita dalam kehidupan dunia berusaha melakukan amal ibadah ketaatan kepada Allah, memperbanyak doa kepada Allah agar digolongkan sebagai hamba-hambanya yang bertakwa dan mendapatkan balasan surga, kata Rasulullah, maka Allah akan mendekatkan kita kepada tujuan kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, oleh karena itu dalam sebuah riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bikatbi rizki itu telah ditetapkan, wa bikatbihi ajalihi, ajal itu telah ditetapkan, wa bikatbihi amalihi, amal itu telah ditetapkan, beramal baik atau beramal buruk, wa bikatbih syakihi wa sya'bihi, dan Allah telah menetapkan hidup kita bahagia atau sengsara. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, 4 hal ini sudah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Di dalam Lahul Mahfud ditulis di catatan takdir kita. Apabila itu belum terjadi, maka itu namanya qada. Tetapi itu bila sudah terjadi dan sedang terjadi, maka namanya qadar. Dengan 4 hal ini, Rasulullah pun mengajarkan kepada kita untuk mengubahnya dengan memohon kepada Allah dari 4 perkara itu. Maka yang pertama, ya Allah, jika memang kau tetapkan rizkiku sedikit, maka jadikanlah rizkiku ini ya Allah banyak dan penuh dengan keberkahan. Kemudian yang kedua, ya Allah, jika memang engkau menjadikan ajalku ini nanti kelak adalah sul khotimah, maka jadikanlah penutup akhir kehidupanku ini adalah husnul khotimah. Ya Allah, yang ketiga, ya Allah, jika memang amalku banyak mengandung unsur keburukan, kemaksiatan, maka akhirkanlah kehidupanku dengan menutup dengan amal-amal kebaikan. Yang keempat, ya Allah, jika kau tetapkan aku menjadi orang-orang yang sakawah, sakawah itu artinya orang yang sengsara hidupnya, maka gantilah takdir itu, aku menjadi orang-orang yang baik dalam kehidupan dunia dan menjadi orang yang berbahagia dalam kehidupan akhirat. Maka ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, diri kita membawa takdir diri kita masing-masing. I'malu, kata Rasulullah, berusahalah, beribadahlah, raihlah tujuan hidupmu. Kalau misalnya Allah mentakdirkan mendapatkan keburukan, maka rubahlah itu dengan doa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, ada sebuah ungkapan hadis yang cukup masyhur di telinga kita yang sering disampaikan oleh para dai. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah takdir atau keadaan suatu kaum atau suatu negeri kecuali mereka berusaha untuk merubah takdir itu atau mengubah kondisi itu pada diri mereka sendiri. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang. Apabila kita ini ingin merubah takdir kita menjadi kebaikan, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah agar ditakdirkan sesuatu yang baik. Apabila kita ini dihindarkan dari kemiskinan misalnya, Allah memberikan jalan kepada kita dengan berusaha menjemput rezeki kita dan memperluas wadah kita. Karena sesungguhnya setiap rezeki yang dicurahkan oleh Allah kepada hambanya, semuanya jumlahnya sama, hanya daya tampungnya saja yang berbeda. Kalau daya tampung rezeki kita itu sedikit atau sempit, maka kita memperluas daya tampung rezeki itu, mungkin dengan pengetahuan, mungkin dengan usaha kerja kita dan sebagainya. Dan tidak lupa Rasulullah SAW mengajarkan, berdoalah
mengubah takdir yang telah Allah tetapkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ke-13 surat Ar-Ra'd di ayat yang ke-39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhullahu may yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah telah menetapkan takdir-takdir yang dikehendaki dan menghapuskan takdir-takdir yang dikehendaki, dan di sisinya lah terdapat catatan semua takdir manusia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, qada ini bisa dirubah. Kalau kita melihat beberapa referensi, bisa dirubah dengan sedekah, bisa dirubah dengan banyak melakukan silaturahim, menjalin kekerabatan, menjalin silaturahim yang putus, atau mungkin dengan banyak menjalankan atau memperoleh Lailatul Qadar. Sekarang ini sudah memasuki malam ke-21, Allah membentangkan rahmatnya di 10 hari yang terakhir. Mudah-mudahan di antara malam itu ada malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa ada seorang hamba Allah yang mendapatkan anugerah berupa Lailatul Qadar, maka dalam keterangan hadis itu disebutkan Allah mencatat takdirnya, menulis takdir ketetapannya selama 1 tahun ke depan. Maka kalau kita ingin merubah takdir kita, banyaklah dengan sedekah, banyaklah dengan berdoa kepada Allah, banyaklah mempererat tali silaturahim. Kalau kita ingin diluaskan rezeki kita, dipanjangkan umur kita, banyaklah menjalin silaturahim, bahkan terhadap kekerabatan yang terputus kita jalin kembali. Kebetulan di Masjid Mujahidin ini kan ada kajian rutin oleh Ustadz Muhammad Dilip ya. Waktu itu Ustadz Dilip menyampaikan bahwasannya umur itu bisa diperpanjang. Lalu ada seorang jamaah kita, dan kebetulan beliaunya sudah tidak di sini. Beliau waktu itu ngengkel, ya tidak mungkin namanya umur itu, ajal itu diperpanjang. Lalu saya mengatakan, tidak begitu Pak. Kalau ajal itu berarti sudah dekat. Artinya apa? Sedang terjadi. Kalau seseorang itu putus ajalnya, berarti saat itu dia sudah meninggalkan kehidupan dunia ini. Tetapi kalau umurnya diperpanjang, misalnya sekarang dia ditakdirkan oleh Allah umurnya 60 tahun, saat ini dia mencapai usia 40 tahun, maka dengan silaturahim itu catatan takdir tadi dirubah oleh Allah, umurnya diperpanjang menjadi 65 tahun. Ini yang dimaksud dengan umur yang diperpanjang oleh Allah. Tetapi kalau seseorang itu sudah mendapatkan ajalnya dan itu sudah terjadi atau sedang terjadi, maka tidak bisa dirubah lagi. Selama itu sudah terjadi dan sedang terjadi, tidak bisa dirubah. Makanya Rasulullah dalam hal ini konsepnya mengatakan, selama itu menjadi qada, ketetapan Allah dan belum terjadi, kita bisa merubahnya dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah Syekh Abdurrahman As-Sudais ya. Ibunya dulu itu sangat jengkel melihat kenakalan anaknya, karena doa orang tua itu mandi ya. Doa orang tua itu diijabah, selalu mendoakan anaknya, wahai anakku, mudah-mudahan dengan kenakalanmu ini kelak ketika kamu dewasa, kamu menjadi imam, salah satu imam dari Masjidil Haram. Begitu ibunya sering mendoakan, dan akhirnya apa? Yang awalnya masa kecilnya menjadi anak yang nakal dan bandel, Allah mengubah takdir menjadi imam, salah satu imam Masjidil Haram yang dikenal sebagai imam Masjidil Haram yang paling banyak digemari oleh kaum muslimin. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, secara garis besar takdir itu dibagi dua. Ada takdir mu'alaq dan takdir mubrom. Kalau takdir mu'alaq ini bisa berubah, bisa berganti dengan usaha dari manusia, seperti bersedekah, seperti berdoa, seperti mendapatkan Lailatul Qadar. Berkaitan dengan ini ada sebuah kisah yang cukup menarik, kisah nyata di kota Riyadh, di negara kerajaan Arab Saudi. Pada waktu itu ada seorang wanita, majikan tua, ya, majikan perempuan, mempekerjakan seorang TKI, tenaga kerja Indonesia. Dan kebetulan sang majikan ini mengamati pembantunya tadi,
pekerjanya tadi, asisten rumah tangga, kenapa kok sering masuk ke dalam kamar mandi? Ketika masuk ke dalam kamar mandi kok lama banget. Akhirnya setelah menjumpai ini, sang majikan itu pun tidak tahan. Akhirnya penasaran, dia bertanya, kenapa kamu kok sering masuk ke dalam kamar mandi? Bila masuk ke dalam kamar mandi, kamu kok lama sekali? Lalu dengan sedikit terenyuh hatinya, si TKI tadi, pekerja wanita dari Indonesia, mengatakan, mohon maaf Nyonya, saya baru ketika berangkat dari Indonesia menuju ke negara ini, saya baru 1 minggu melahirkan anak pertama saya. Karena tuntutan ekonomi, sehingga saya harus berangkat mencari pekerjaan ke sini. Sehingga otomatis ketika saya ini sudah waktunya menyusui, terasa nyeri banget, bisa penuh. Apabila sudah penuh tidak dikeluarkan, rasanya sakit sekali. Sehingga saya mengeluarkan di dalam kamar mandi, dan memang membutuhkan waktu yang lama karena harus mengeluarkan dari sisi kanan dan kiri. Mendengar jawaban ini, sang majikan wanita tadi tersentuh hatinya. Lalu dia mengatakan, pulanglah engkau ke Indonesia, susuilah anakmu hingga dia bisa ditinggalkan, dan aku bayar penuh gajimu sesuai kontrak kerja selama 3 tahun. Akhirnya si pekerja wanita ini, dia merasa terharu dan sangat berterima kasih, dan akhirnya dia pulang ke negara Indonesia. Nah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, apa yang terjadi dengan majikan perempuan dari kota Riyadh ini? Ternyata beliau ini menderita kanker payudara stadium akhir. Dan dokter pun sudah memperkirakan, meramal umurnya kurang dari 6 bulan. Setiap bulan dia melakukan kontrol rutin untuk menjaga kesehatannya. Suatu ketika dia melakukan kontrol medis di depan dokter onkologi, betapa kagetnya dokter itu ketika melakukan pemeriksaan tidak ditemukan sama sekali sel-sel kanker ganas. Padahal sebelumnya wanita majikan tua ini divonis menderita kanker stadium akhir, dan ternyata apa? Sama sekali tidak ada sel kanker, dia dinyatakan sembuh total. Akhirnya ketika ditanya, wanita itu juga bingung, lalu kemudian teringat dengan pekerja dari Indonesia, dan dia menceritakan ihwal kejadian tersebut. Ini ma'asyiral muslimin, contoh takdir mu'alaq, takdir yang bisa berubah karena perbuatan dan usaha dari manusia. Makanya kalau kita ingin mempunyai keinginan atau ingin mengubah takdir kita menjadi takdir yang baik, atau mungkin suatu ketika kita diberikan ujian berupa sakit, salah satunya para ulama memberikan resep, perbanyak-banyaklah untuk sedekah agar semakin kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir mu'alaq itu bisa dirubah dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Takdir mu'alaq itu bisa dirubah dengan mempererat tali silaturahim. Kemudian yang berikutnya takdir mubram. Kalau takdir mu'alaq itu bisa dirubah dengan usaha manusia, yang berikutnya adalah takdir mubram. Takdir mubram ini tidak bisa dirubah. Bahkan sekelas Nabi dan Rasul pun tidak mampu merubah takdir mubram ini. Apakah takdir mubram itu? Ajal. Allah menetapkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya yang bernyawa pasti merasakan mati. Maka setiap mereka yang bernyawa, termasuk malaikat, jin, manusia, termasuk para nabi dan rasul, para raja, bahkan rakyat jelata, ketika ajalnya sudah tiba, dia pasti akan merasakan mati. Takdir mubram itu apa saja? Contoh, ketika kita dilahirkan dengan jenis kelamin perempuan, ketika kita ditakdirkan menjadi jenis kelamin perempuan, kita memohon kepada Allah, ya Allah rubahlah jenis kelaminku menjadi laki-laki. Tidak bisa, karena itu sudah ketetapan Allah. Termasuk ketika kita ditetapkan dilahirkan di Indonesia, itu adalah takdir mubram, karena Allah menetapkan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, memahami takdir ini, maka selama takdir itu sudah ditulis oleh Allah dan belum terjadi, maka perbanyaklah ibadah kita, perbanyaklah amalan-amalan kita, doa-doa kita untuk merubah takdir itu. Apabila kita ini sudah mendapatkan qadar, ketetapan Allah, dan sudah terjadi atau sedang terjadi, dan itu sifatnya keburukan, misalnya kita mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan dan sebagainya, maka langkah yang terbaik adalah kita introspeksi diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
memohon ampun dan hidayah dan petunjuknya, karena sesungguhnya Allah menetapkan takdir itu bisa juga karena perbuatan dari hambanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat yang singkat pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.